Halo guys, welcome back to my channel. Nah, saya mau bahas mengenai dropship beda kota. Jadi ada yang tanya ke saya, ada beberapa orang seingat saya tanya ke saya, kalau dropship beda kota itu gimana caranya, gitu ya? Apakah bisa kalau saya dropship tapi saya nggak ada di kota tersebut? Nah, ini saya mau bahas teman-teman ya. Jadi saya mau bahas, pertama saya mau bahas kalau kita dropship beda kota gimana, dan idealnya itu gimana kalau kita mau dropship, penentuan kota-kotanya itu gimana. Oke, nah kita bahas begini teman-teman. Satu-satu saya bahas yang pertama. Nah, oh ya, sebelumnya saya mau ingetin supaya nggak salah paham teman-teman, kalau bisa nonton video ini sampai selesai teman-teman ya, supaya ada suatu kesimpulan yang utuh yang bisa teman-teman ambil, teman-teman tarik dari video ini. Gitu ya. Yang pertama gini, saya mau jelasin. Contoh, lokasi saya di Semarang ya. Contoh gini, saya di Semarang, saya mau dropship tapi supplier saya di Jakarta gitu ya. Jadi saya di Semarang, saya mau dropship supplier saya di Jakarta. Nah, berarti ini udah beda kota ya. Satu Semarang, satu Jakarta. Nah, saya pasang alamat toko saya ambil contoh ini Shopee, saya pasang alamat toko Shopee saya itu di Semarang. Gitu. Nah, tiba-tiba saya dapat pesanan orderan ke Jogja. Ya, saya dapat pesanan ke Jogja. Jadi saya di Semarang dapat pesanan ke Jogja, supplier saya di Jakarta. Nah, kalau saya dapat pesanan Semarang Jogja, kurang lebih ongkirnya itu 11.000. Ini contoh aja. Ongkirnya kurang lebih 11.000 kalau saya mau ngirim dari Semarang ke Jogja. Ya, sesuai dengan orderan yang di Shopee, asumsinya begitu. Nah, tapi kan saya nggak ada barang. Jadi saya mau dropship ke Jakarta nih. Dropship lewat supplier yang di Jakarta, dropshipnya resi otomatis. Ya, resi otomatis. Kalau teman-teman mungkin ada yang masih kebingungan resi otomatis apa, bisa cek di video ini sebelumnya, saya udah pernah jelaskan mengenai resi otomatis. Nah, ini, saya dropship resi otomatis. Boleh nggak sih kalau saya di Semarang, saya minta tolong supplier saya di Jakarta ngirim? Boleh nggak? Itu boleh jawabannya. Boleh. Jadi kalau teman-teman ada resi otomatis, ya, walaupun nama pengirimnya itu eh, dari kota Semarang, tapi dikirimnya di Jakarta, itu boleh asal ekspedisinya diusahakan tetap sama. Ekspedisi tetap sama. Kalau beda ekspedisi nanti ribet. Ya, ekspedisinya sama. Jadi misalkan toko saya di Semarang dapat GNT, ya, saya udah saya kasih file PDF-nya ke supplier di Jakarta, di print sama supplier di Jakarta, tulisannya kan pengirimnya atas nama saya, bawahnya ada tulisannya tuh, nomor handphone berapa, lalu ada kota Semarang, gitu ya, kalau teman-teman perhatiin kan begitu. Nah, itu saya kasih di Jakarta, nanti dikirim ke GNT yang di Jakarta, itu bisa, tidak masalah, resinya valid dan barang itu akan jalan sesuai alamatnya, sesuai alamat penerima. Jadi nggak masalah pengirimnya di mana. Mau teman-teman di Jayapura pun itu nggak masalah, ya itu nggak masalah, gitu. Jadi itu resi itu bisa dikirim dimanapun, ya. Nah, tapi ada resikonya. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah ongkirnya itu beda. Jadi kalau saya di Semarang ngirim ini ke Jogja, seharusnya 11.000 dan di Shopee pun seharusnya sudah dihitung 11.000. Tapi karena saya ngirim dari Jakarta, ada penyesuaian ongkir. Karena tarif dari Jakarta ke Jogja itu bukan 11.000 tapi 18.000. Sekali lagi ini contoh aja ya, nanti jangan jangan ada yang komen ke Jakarta Jogja nggak segitu lah, jangan komen begitu. Ini contoh aja. Contoh aja. Nah, berarti ada selisih 18.000 minus 11.000, saya rugi 7.000. Kurang lebih saya rugi. Oke ya, semoga sampai sini teman-teman nangkep ya. Saya ada rugi 7.000. Nah, 7.000 ini
akan dihitungkan di penghasilan teman-teman di Shopee ketika pengiriman selesai. Jadi teman-teman bisa klik, lihat rincian penghasilan, nanti ongkos kirimnya akan ada tambahan minus 7.000. Itu otomatis ditanggungkan ke penjual karena penjual ngirim beda kota. Ya, otomatis ditanggungkan ke penjual. Mungkin ada yang tanya, Kak, berarti saya bisa untung dong? Bisa untung dong, misalkan orderannya ke Bandung, bukan ke Jogja. Kan Bandung lebih dekat sama Jakarta. Berarti bisa untung kalau begini dong. Jawabannya, ada ekspedisi yang bisa untung, ada ekspedisi yang setahu saya ada ekspedisi yang tidak bisa untung. Tapi ada yang dihitungnya untung juga ada. Oke, tapi saya rasa itu nggak perlu terlalu diharapkan, nggak? Nggak perlu diharapkan. Tapi teman-teman perlu sih perhatiin kalau akan ada kerugian kalau teman-teman melakukan dropship seperti ini. Ya, tapi perlu saya tekankan lagi, kalau resi otomatis dikirim di kota manapun tidak ada masalah. Gitu ya. Itu berlaku sampai saat ini saya bikin video 17 Agustus 2021. Oke, nanti kalau kedepannya gimana, teman-teman mesti cek lagi. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, idealnya bagaimana? Idealnya gimana? Idealnya apakah saya harus pakai tetap toko yang di Semarang atau gimana? Nah, idealnya teman-teman, ya idealnya ini yang biasa saya pakai juga dan kebanyakan orang pakai. Kalau kita di luar kota, suppliernya contoh saya di Semarang, supplier di Jakarta, ya lebih baik alamat toko Shopee itu mengikuti alamat supplier di Jakarta juga. Gitu ya. Mengikuti alamat supplier di Jakarta juga. Ya, ini dengan asumsi kalau teman-teman jualan barang khusus supplier ini aja. Oke, jadi kalau teman-teman dropship itu baiknya nggak dicampur-campur sama barang supplier lain. Apalagi kalau kotanya beda-beda. Ada barang di Semarang, ada barang di Jakarta, ada barang di mana, nanti ongkirnya bingung. Nanti belum kalau ada customer pesen langsung 5 barang, ada 1-2 barang di Jakarta, 3 barang di Semarang, nanti jadi pusing di situnya. Jadi idealnya adalah kita pakai alamat supplier. Kalau misalkan, Kak, aduh saya mau 2 supplier apa 3 supplier deh. Oke, it's okay, tapi usahakan kalau bisa kotanya sama lah paling nggak minimal. Jadi kalau teman-teman punya 3 supplier, ya usahakanlah di Jakarta semua. Jadi alamatnya di Jakarta. Bisa pakai salah satu supplier. Tapi kekurangannya teman-teman tidak bisa dropship pakai Gojek karena nanti jadi ribet. Gitu ya. Jadi ribet ini dari supplier yang mana, alamatnya yang mana, pick up-nya di mana, kan jadi bingung nanti ya di situ ya. Tapi saya nggak akan bahas detail mengenai itu hari ini. Nah, jadi idealnya ngikutin alamat supplier. Idealnya begitu. Nah, pertanyaannya Kak, kalau saya punya pengen bikin toko online lagi di Semarang gimana? Ya bikin lagi satu akun lagi. Ya, bikin satu akun lagi khusus barang-barang yang di Semarang. Itu teman-teman masukin ke toko yang beda. Gitu ya. Jadi ada 2 toko nih. 2 toko yang berjalan beriringan. Itu akan lebih ideal daripada teman-teman banyak rugi ongkos kirim. Nanti teman-teman kalau udah untung sedikit, rugi ongkos kirim lagi ya kalau alamatnya deket. Kalau alamatnya jauh, karena ongkos kirim kita nggak bisa prediksi. Gitu ya. Oke, nah. Jadi idealnya jalurnya begini. Saya di Semarang. Ya, saya kalau ada orderan ke Jogja, saya di Semarang. Saya dropship resi otomatis langsung ke supplier. Supplier ngirim langsung alamat ke Jogja. Jadi ongkirnya itu sesuai. Nggak ada rugi ongkir lagi. Jadi ongkirnya sudah sesuai karena alamatnya di Jakarta. Jadi sesuai. Oh ya, tambahan saya satu lagi. Kalau bisa, ya diusahakan location dimatikan. Kalau teman-teman pakai alamat toko Shopee di Jakarta ya. Ya, misalkan saya di Semarang, berarti kalau saya nyalakan location GPS di handphone, berarti kan saya terdeteksi saya di Semarang. Nah, usahakan dimatiin aja. Location GPS-nya dimatiin. Kalau buat Shopee nggak usah dinyalain. Jadi, Shopee-nya tidak bisa
Shopee tidak bisa detect kita di mana. Gitu ya. Shopee-nya nggak bisa detect, jadi kalau kita pakai alamat yang kita di Jakarta, berarti kita dianggapnya di Jakarta. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya mengenai dropship beda kota ya, dan bagaimana idealnya penjelasan saya seperti yang tadi. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, karena saya lihat cukup banyak yang kebingungan mengenai penentuan penentuan dropship yang ini, dropship yang seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini walaupun teman-teman mau di ujung, mau di Sabang, mau di Merauke, kalau supplier di Jakarta bisa pakai alamat di Jakarta. Gitu ya. Oke, semoga video ini membantu. Kalau teman-teman suka silakan di subscribe channel ini dan di like video ini. Thank you teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan bisa komen di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.